Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trenurudina Puspitasari. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi dengan IPM 411834032 144. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang sholat. Di dalam sholat memiliki kedudukan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Sholat adalah tiang agama, dan agama bisa tegak karena ada tiangnya. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah puncak segala sesuatu dan sholat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah. Di sini sholat adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab dari diri seorang manusia. Abdullah bin Khot bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Begitupun sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Lalu di sini ada tentang waktu-waktu sholat. Setiap sholat memiliki waktu tertentu di mana ia harus dilaksanakan. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sholat adalah kewajiban yang sangat jelas, sebuah kewajiban yang didasarkan Al-Quran. Di sini itu yang dimaksud ada 5 waktu sholat, yaitu ada waktu sholat zuhur, ada waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, dan waktu sholat subuh. Lalu di sini ada syarat-syarat sholat. Yang pertama itu harus mengetahui waktunya sholat, yang dimana itu mengetahui itu cukup dengan perkiraan yang kuat. Lalu yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu yang ketiga ada suci badan, pakaian, tempat sholat dari najis yang dapat diindra. Yang keempat, menutup aurat. Selanjutnya ada rukun-rukun sholat. Yang pertama itu ada niat. Yang kedua itu takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Yang keempat membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima itu ruku. Lalu yang keenam itu ada iktidal dengan tumaninah. Yang ketujuh ada sujud. Yang kedelapan ada tahiyat akhir dan membaca tasyahud. Yang kesembilan itu ada mengucapkan salam. Lalu di sini juga ada sunah-sunah sholat. Sunah-sunah sholat di sini pertama ada mengangkat kedua tangan, lalu mengangkat kedua tangan, ada meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ada tawajuh atau membaca doa iftitah, lalu ada membaca isti'adzah, lalu yang terakhir mengucap amin. Yang keenam ada takbir intikal, yaitu takbir pada saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan lainnya. Selain itu di sini juga ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Yang ketiga, ada banyak melakukan gerakan. Lalu ada sengaja meninggalkan sholat satu rukun atau syarat sholat tanpa uzur. Yang kelima ada tertawa ketika sholat. Di sini ada macam-macam sholat. Di sini ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini dilakukan setelah sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Di sini itu ada keutamaan
di sini itu dibagi menjadi, yaitu yang pertama ada sholat sunnah fajar. Di sini itu sholat sunnah fajar itu ada hadisnya yang menjelaskan tentang keutamaan mengerjakan sholat sunnah fajar, yaitu Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda tentang 2 rakaat ketika sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Kedua rakaat itu lebih aku cintai daripada dunia dan segalanya yang ada. Lalu yang kedua itu ada hukum memendekkan bacaan dalam sholat sunnah fajar. Yang ketiga itu ada hukum berbaring setelah melaksanakan sholat sunnah fajar. Yang keempat itu ada hukum mengqadha sholat sunnah fajar. Lalu yang kedua itu ada sholat sunnah zuhur. Yang ketiga itu ada sholat sunnah maghrib. Yang keempat itu ada sholat sunnah isya. Lalu di sini ada sholat witir. Sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa ada seseorang di kalangan Ansor yang dijuluki Abu Muhammad memberitahu Mukhdijj bahwa sholat witir hukumnya itu adalah wajib. Lalu yang berikutnya ada sholat Jumat. Di sini pengertian sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu zuhur setelah 2 khutbah. Orang yang mengerjakan sholat Jumat tidak diwajibkan mengerjakan sholat zuhur lagi. Lalu di sini ada syarat-syarat mendirikan sholat Jumat. Yang pertama itu diadakan di lingkungan bangunan tempat tinggal tetap, dilakukan dengan berjamaah, tidak boleh kurang dari 40 orang, dilakukan pada waktu zuhur. Terus yang terakhir itu ada 2 khutbah sebelum sholat. Lalu di sini ada sunnah-sunnah Jumat antara lain. Yang pertama yaitu mandi, yang kedua membersihkan tubuh dari segala bau yang tidak enak, yang ketiga memotong kuku dan kumis, yang keempat memakai pakaian yang terbaik terutama yang putih, yang kelima memakai wangi-wangian, yang keenam itu berdiam diri sambil mendengarkan khutbah. Lalu di sini ada khutbah Jumat. Di sini syarat 2 khutbah Jumat ada 13. Yang pertama yang berkhutbah harus laki-laki, yang kedua yang berkhutbah bukan orang yang tuli yang dapat mendengarkan sama sekali, yang ketiga khutbah harus dilakukan dalam bangunan yang digunakan sholat Jumat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, badan, pakaian dan tempat khotib harus suci dari najis, yang keenam menutup aurat. Lalu berdiri di waktu melakukan khutbah itu bagi yang berpuasa, duduk antara 2 khutbah dengan istirahat yang pendek, berturut-turut antara kedua khutbah itu dengan sholat, berturut-turut antara kedua khutbah itu dengan sholat, suaranya keras sehingga dapat didengar, dan yang paling sedikit 40 orang pengunjung di masjid. Khutbah dilakukan di waktu zuhur, rukun khutbah harus dengan bahasa Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.